Halo anak-anak, berjumpa kembali dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita, masih tetap di tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif pembelajaran 1. Kali ini Miss Dewi akan membahas sesuai dengan yang ada di buku anak-anak. Perhatikan baik-baik ya. Nah, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis, adakah energi penggantinya? Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya ya anak-anak, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah, pada subtema sebelumnya kita sudah belajar menghemat energi listrik. Salah satunya dengan membuat kipas angin dari kertas. Agar memperoleh hasil yang baik, kamu perlu mengikuti petunjuk pembuatan kipas angin tersebut, kipas tangan. Nah, sekarang kita akan membuat atau memanfaatkan energi angin dengan membuat layang-layang. Buatlah layang-layang dengan mengikuti teks berikut. Membuat layang-layang. Bahan yang dibutuhkan ada kertas koran, kertas koran bekas berbentuk persegi, bambu, benang wol, gunting, dan lem. Cara membuat. Letakkan bambu secara menyilang. Ikat dengan menggunakan benang. Ikat keempat ujung bambu dengan benang. Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, ciplak. Tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Gunakan kertas koran tepat di atas garis. Rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Buat lubang di tengah yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, seperti ini gambarnya ya anak-anak, perhatikan baik-baik. Nanti anak-anak coba praktekkan di rumah bagaimana membuat teks petunjuk membuat layang-layang. Jadi, anak-anak bisa berkreasi, buatlah teks petunjuk cara membuat layang-layang dengan kata-katamu sendiri. Dalam menyusun teks, perhatikan hal-hal berikut. Menggunakan kalimat perintah halus, menggunakan kata-kata dengan makna lugas, tidak menimbulkan keraguan, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Ya, nanti anak-anak kerjakan di buku tugasnya dengan rapi. Tidak membuat layang-layang, tetapi membuat teks petunjuk cara membuat layang-layang. Ya, sudah paham ya anak-anak bagaimana kita membuat teks petunjuk cara membuat layang-layang. Layang-layangnya bebas terserah menurut anak-anak. Baik, kita akan lanjutkan kembali dengan sumber energi alternatif. Apa yaitu sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan energi bahan bakar yang jumlahnya terbatas seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, itu termasuk sumber energi yang terbatas jumlahnya di bumi. Nah, untuk menggantikan bahan-bahan tersebut perlu adanya energi alternatif. Sumber energi alternatif ada dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang bersifat kekal. Sumber energi alternatif yang bersifat dapat diperbaharui adalah bahan bakar bio atau biofuel yang berasal dari tumbuhan atau limbah organik. Sedangkan sumber energi yang bersifat kekal berasal dari angin, cahaya matahari, aliran air, dan panas bumi. Kita akan membahas pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan energi cahaya terbesar yang ada di bumi.
Nah, jadi energi panas matahari atau panas dan cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Panel surya adalah lembaran yang terbuat dari silikon tipis. Energi matahari ditangkap dan dikumpulkan oleh panel surya. Selanjutnya, panel surya akan mengubah energi tersebut menjadi energi listrik. Yang kedua ada angin. Angin merupakan udara yang bergerak karena perbedaan tekanan. Nah, jadi salah satu fungsinya yaitu sebagai pembangkit listrik yang menghubungkan dengan generator. Jadi, apabila kincir angin berputar, maka generator dapat menghasilkan energi listrik. Terus ada aliran air. Aliran air yang mengalir dengan deras dapat menjadi sumber energi. Air yang mengalir memiliki energi gerak yang dapat diubah menjadi energi listrik. Semakin cepat aliran air, maka semakin besar listrik yang dihasilkan. Energi yang dihasilkan dimanfaatkan oleh PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, yang kemudian air dialirkan melewati terowongan yang menurun dan aliran ini akan memutar baling-baling kincir yang dihubungkan dengan generator. Generator berputar dan menghasilkan energi listrik. Yang keempat ada panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi atau di dalam perut bumi. Sumber panas bumi dapat menghasilkan uap panas yang digunakan untuk pembangkit listrik. Uap yang dihasilkan mampu memberikan tekanan udara pada turbin sehingga menyebabkan turbin dapat berputar. Perputaran turbin yang dihubungkan dengan generator listrik dapat menghasilkan energi listrik. Yang kelima, ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Beberapa tumbuhan dapat dibuat menjadi bahan bakar bio, misalnya tanaman jarak dan kelapa sawit yang dapat diolah menjadi biodiesel solar. Sementara itu singkong dan tebu dapat diolah menjadi bioetanol pengganti bensin. Bahan bakar bio juga berasal dari limbah organik yang berasal dari makhluk hidup seperti kotoran hewan, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Limbah-limbah diolah menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Dalam skala besar, biogas juga dapat menghasilkan energi listrik untuk penerangan. Nah, anak-anak, demikian sumber-sumber energi alternatif yang dapat kita gunakan untuk pengganti bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Nah, nanti silakan anak-anak jawab pertanyaannya. Ayo berlatih sebagai latihan. Ya. Nah, sumber daya alam sebagai alternatif. Tadi kita sudah membahas salah satunya adalah tanaman jarak. Nah, Indonesia merupakan negara beriklim tropis sehingga Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, terutama tumbuhan. Tumbuhan di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya sebagai bahan makanan, sebagai obat-obatan tradisional, bahkan sebagai sumber energi alternatif. Salah satu tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif adalah tumbuhan jarak. Silakan nanti anak-anak bacalah teks berikut ini. Nah, tanaman jarak ini banyak dimanfaatkan untuk minyak. Nah, sebagai pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Jadi, salah satu keunggulan dari minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umumnya, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Apa saja manfaat dari minyak jarak ini? Yaitu pertama sebagai minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya.
Pemanfaatan minyak jarah ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan pada masyarakat yang ada di daerahnya. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan kembali materi pembelajaran kita di pembelajaran 2. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Mari kita lakukan kewajiban kita menghemat energi supaya kita dapat melaksanakan atau kita dapat menikmati indahnya alam. Bacalah teks berikut. Ayo hemat energi. Hari ini, Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat lama, sangat panjang, jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di Kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan, mengingat anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang, memperoleh listrik adalah salah satu hak masyarakat, tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung, Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan terhadap energi. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo hemat energi. Nah, anak-anak, dari pembacaan yang sudah kita baca, di sini dianjurkan bagaimana cara menghemat energi mulai dari rumah, mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menghemat energi listrik contohnya, dengan cara mematikan lampu pada siang hari atau mematikan televisi jika tidak ditonton. Jangan sampai kita tertidur, tetapi televisi masih menyala. Itu namanya tidak hemat energi. Ya, anak-anak nanti bisa praktekkan di rumah bagaimana cara kita menghemat energi. Ayo kita hemat energi mulai dari diri sendiri. Nah, anak-anak silahkan nanti lengkapi tabel berikut. Perilaku hemat energi dan perilaku tidak hemat energi. Lengkapi sampai nomor 5. Nah, sebelumnya kita sudah membuat layang-layang di pembelajaran 1. Sambil membuat layang-layang, kita dapat bernyanyi.
Juga dalam menyanyi kita perhatikan tinggi, rendah nada, serta tempo. Nah, berikut kita akan nyanyikan lagu Layang-Layang. Nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan riang. Ayo, nyanyikan lagu itu sambil nanti anak-anak bermain layang-layang di rumah. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Bagaimana kita harus bersikap untuk menghemat energi dan energi alternatif apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Mari kita akan merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, kita sudah belajar bagaimana menyusun teks petunjuk dalam membuat layang-layang. Yang kedua, kita sudah belajar sumber-sumber energi alternatif. Ada matahari, ada angin, ada aliran air, panas bumi, dan bahan bakar bio. Selanjutnya, kita sudah belajar sumber daya alam sebagai energi alternatif, yaitu tanaman jarak. Ya, dan selanjutnya bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap energi alternatif supaya energi tersebut tidak merusak lingkungan. Dan selanjutnya kita sudah belajar bagaimana kita menyanyikan lagu layang-layang dengan tinggi, rendah nada, serta tempo yang tepat. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak paham dan mengerti dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari. Dan kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.